Selamat datang di Siboin, siaran belajar online, interaktif dan menyenangkan. Hai, selamat pagi sahabat Boim di rumah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Ya, Bu Erni berharap sahabat Boim di rumah dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Sahabat Boim, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, agar pembelajaran ini diberi kelancaran, kemudahan, dan juga bermanfaat bagi kita. Berdoa dipersilahkan. Sahabat Boim, karena kita masih di masa pandemi, maka tak henti-hentinya Bu Erni mengingatkan untuk terus melaksanakan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, sahabat Boim, untuk lebih meningkatkan semangat kita pada pembelajaran hari ini, marilah kita lakukan tepuk semangat. Bisa kalian ikuti ya? Tepuk semangat. Semangat sobat Boim, hebat. Ini kita akan belajar tentang tema 9, Kayanya Negeriku, subtema 1, Kekayaan Sumber Energi di Indonesia, pembelajaran 1. Kira-kira materi apa saja ya yang ada di dalamnya? Yuk kita pelajari bersama. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui simulasi video, siswa dapat memahami cara kerja PLTA secara detail. Melalui video interaktif, siswa dapat memahami perubahan bentuk energi dengan jelas. Melalui video interaktif, siswa dapat memahami fungsi lingkungan bagi kehidupan dengan jelas. Nah, sahabat Boim, sebelum kita masuk ke materi, ada beberapa pertanyaan yang wajib kalian jawab. Yang pertama, apakah air dan listrik termasuk dalam sumber energi? Lalu yang kedua, seberapa sering kita menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari? Kita harus banyak bersyukur hidup di bumi Indonesia ini. Bangsa yang dikaruniai sumber daya, salah satunya sumber daya energi, mulai dari minyak, gas, sampai yang bukan minyak. Sumber energi yang banyak digunakan di sekitar kita adalah air dan listrik. Air memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan makhluk hidup. Bagi hewan, air digunakan untuk minum dan juga habitat atau tempat hidup. Bagi tumbuhan, air digunakan dalam proses fotosintesis atau proses pembuatan makanan. Selain itu, air juga membuat tumbuhan menjadi lebih segar dan tidak layu. Sedangkan bagi manusia, air digunakan untuk minum, mencuci, memasak, dan juga sebagai pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Manfaat air sangat besar dan berpengaruh terhadap kehidupan makhluk hidup. Oleh sebab itu,
Dalam pemanfaatan air, hendaknya diimbangi dengan kesadaran menjaga sumber air yang ada di bumi. Membuang-buang air merupakan perbuatan yang tidak bijak. Air dan listrik menjadi kebutuhan yang tidak dapat digantikan apapun. Kegiatan sehari-hari akan terganggu ketika pasokan air dan listrik terganggu. Di Indonesia, pembangkit listrik tenaga air merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pasokan listrik bagi masyarakat. Banyaknya ketersediaan air di Indonesia menjadi salah satu alasan yang paling mendasar dibangunnya PLTA di Indonesia. Dan dari mana ya listrik berasal? Kok bisa sampai ke rumah kita? Iya ya. Hei, lagi pada ngobrol apa nih? Ini loh, kita lagi membahas bagaimana sih listrik dihasilkan. Kok bisa mengalir sampai rumah kita? Iya benar. Terus apa saja manfaat listrik selain untuk penerangan? Ya juga ya. Dari mana listrik berasal? Jadi penasaran nih. Dari mana ya? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, marilah kita simak video simulasi berikut ini. Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA adalah pembangkit listrik yang bekerja dengan memanfaatkan energi gerak air. Energi gerak ini diperoleh dari waduk atau sungai dengan bantuan turbin yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Komponen utama PLTA adalah waduk atau bendungan yang berfungsi sebagai penyimpan atau penampung sumber energi yaitu air. Pipa pesat atau penstock yaitu alat yang berfungsi menyalurkan dan mengarahkan air menuju ke turbin. Turbin adalah komponen yang mengubah energi potensial air menjadi energi mekanik atau energi gerak. Generator adalah komponen yang mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Unit transmisi yang berfungsi mengalirkan produksi listrik ke konsumen. Pertama, air dari waduk atau sungai masuk melalui pintu air yang diatur oleh katup pengaman. Air kemudian masuk ke tangki pengamanan tekanan. Di dalam pipa pesat mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin melalui katup pengaman tekanan yang lebih besar. Energi potensial air kemudian menggerakkan turbin. Energi gerak tersebut diubah menjadi energi listrik oleh generator dan diatur kapasitas tegangannya untuk selanjutnya disalurkan oleh transformer. Energi listrik kemudian dibagikan ke konsumen melalui saluran transmisi. Jadi gitu ya cara kerjanya, pantas aja ya rumah-rumah yang begitu banyak semua teraliri listrik. Iya ya, berarti energi listrik yang dihasilkan PLTA itu begitu besar ya. Pantesan juga di Indonesia memiliki banyak waduk atau bendungan. Ternyata waduk atau bendungan itu merupakan salah satu rangkaian sistem PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Aliran air dari bendungan atau waduk digunakan untuk menggerakkan turbin yang nantinya akan membangkitkan energi listrik. Nah, energi listrik itulah yang nantinya akan dialirkan ke rumah-rumah penduduk sehingga rumah mereka menjadi terang. Sekarang udah nggak penasaran lagi ya kita dari mana asalnya listrik. Dengan adanya PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, ketersediaan listrik di rumah-rumah akan terpenuhi.
Kita pun bisa juga memanfaatkan peralatan yang memanfaatkan energi listrik. Apa saja sih peralatan yang memanfaatkan energi listrik? Mari kita simak video interaktif berikut ini. Teman-teman, sekarang apa yang terjadi jika saklar lampu ditekan? Ya pasti listriknya menyala dong. Saat saklar lampu ditekan, energi listrik mengalir ke lampu, sehingga arus listrik berubah menjadi cahaya dan panas. Wah, berarti banyak juga ya manfaat yang bisa kita ambil dari energi listrik. Iya ya. Sahabat Boim, tentunya tidak hanya lampu saja yang memanfaatkan energi listrik. Masih banyak peralatan lain yang memanfaatkan energi listrik dan memudahkan kegiatan kita sehari-hari. Airnya kok panas? Ya iyalah, dispenserkan mengubah listrik menjadi energi panas, makanya airnya panas. Oh gitu. Ini namanya radio. Coba deh nyalain. Yang keras. Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Lingkungan menjadi penyedia berbagai sumber daya. Sumber daya itu termasuk sumber daya yang menunjang berbagai kegiatan manusia.
pelajari materi energi dan juga lingkungan, kita dapat mengambil kesimpulan. Yang pertama, energi sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup. Yang kedua, energi bisa diubah menjadi bentuk energi yang lain yang dapat dimanfaatkan untuk memudahkan kegiatan manusia. Yang ketiga, lingkungan merupakan komponen terpenting dalam kelangsungan hidup. Nah, sahabat Boim, untuk mengukur tingkat pemahaman kalian pada materi ini, silahkan kalian jawab pertanyaan di bawah ini. Kalian bisa menuliskan jawabannya pada kolom komentar. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari memberikan manfaat bagi kita semua, khususnya sahabat Boim di rumah. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.